Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang lagi bersama Kreasindo Production TV. Seperti biasa menjelang sahur saya melakukan obrolan ringan bersama teman-teman, dan kali ini yang saya ajak adalah salah satu penggiat sepak bola di Gorontalo. Sudah tersambung lewat aplikasi Zoom pagi ini. Saya coba ganggu beliau menjelang sahur. Oke, Assalamualaikum Bung Fadli. Bung Fadli bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Bisa didekatkan Ya, mikrofonnya bisa Bung dengar Fadli? Pak Apen? Ya, mikrofonnya bisa lebih Oke, dekat lagi. boleh. Ya, boleh. Oke, Bung Fadli. Halo? Ya, ada Ya, Bung Fadli. Jadi di pagi-pagi ini menjelang sahur, saya sengaja ajak ngobrol-ngobrol Bung Fadli. Walaupun kita tahu aktivitas bola belum jalan ini Bung Fadli karena kita masih Ramadan. Cuman setahu saya dan mungkin juga teman-teman mengikuti lewat Kreasindo Production TV, bahwa tim yang dimanajeri oleh Bung Fadli ini, Bulihauto FC, khususnya di kelompok umur 15 tahun, itu mewakili Gorontalo ke tingkat nasional, bahkan lolos sampai babak 16. Mungkin Bung Fadli bisa cerita dulu bagaimana perjalanan suka duka di sana Bung Fadli. halo? Ya, ya, Bung Fadli dengar suara saya tadi? Ya, Pertanyaan saya? boleh, boleh. Agak putus-putus mungkin jaringan. Mungkin jaringan ya. Oke. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cerita di Halo, bisa diulang lagi, Pak? ya, yang saya tanyakan bagaimana cerita perjalanan Bule Huto di Suratin babak nasional kemarin Bung Fadli. Bung Ya, Fadli? jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan selamat untuk. Halo, bisa dengar, Pak? Ya, bisa, Halo. saya dengar. Silakan Bung Fadli, Tapi silakan. agak Silakan. putus-putus ini jaringannya. Ya, nggak Oke. apa-apa. Ya, Suara Bung Fadli jelas di sini. Silakan. ya. Baik. Jadi sekilas saya sampaikan tentang perjalanan kemarin sampai ke tingkat nasional Polioto FC. Jadi awalnya kami memang sudah mempersiapkan dari awal. Persiapan itu lebih kurang sekitar 6 bulan. Kami mempersiapkan apa adanya, Ya, tapi walaupun dengan penuh keterbatasan yang ada, kami tidak menyerah. Apapun kami akan tempuh selama itu bisa. Alhamdulillah akhirnya kami bisa sampai ke nasional. Kami melalui jalan udara, mhm, walaupun sebenarnya agak kerepotan kami untuk memikirkan tiket, tapi alhamdulillah berbagai upaya yang kami lakukan dari orang tua, dari pemerintah, kemudian dari rekan-rekan yang ada. Nah, pendekatan ini yang kami lakukan, pendekatan komunikasi. Akhirnya kami berangkat dengan personil 19 pemain, ditambah ada 5 ofisial. Nah, kami tinggal di Tangerang, memang cukup lama, 2 minggu, yang luar biasa. Akhirnya untuk awalnya kami ketemu dengan Bali yang sudah ada punya nama, tapi kami optimis kita sudah sampai di sini, kita ya. jangan sia-siakan bahwa kita sudah berkorban. Alhamdulillah anak-anak bisa tampil maksimal walaupun kita hanya unggul 1-0. Selang Oke. berikutnya kami berhadapan dengan tim yang punya nama juga, Asahan Sumatera Utara, dan akhirnya tim Asahan ini masuk ke final.
cukup berat memang, tapi lagi-lagi motivasi yang kami berikan kepada anak-anak, jangan kendur, apapun kita harus raih. Kita sudah sampai ke nasional, kita sudah berkorban, kita sudah tinggalkan orang tua, kita sudah tinggalkan sekolah kita, jadi jangan sia-siakan. Alhamdulillah anak-anak bisa jawab itu, walaupun posisi kita saat itu bisa tahan imbang dan banyak peluang juga. Ya. Dan terakhir kami ketemu dengan Jawa Timur. Babak pertama anak-anak masih bisa mengimbangi, tapi memang babak kedua anak-anak staminanya sudah menurun. Tapi buat kami itu sudah perjuangan luar biasa. Alhamdulillah kami bisa masuk tembus ke 16 besar. Demikian Pak Apen. Ya, jadi di babak 16 besar itu lawannya siapa, Bung Fadli? Lawan di babak 16 Awalnya besar. waktu jadwal awal itu kita ketemu dengan Rio, tapi entah bagaimana hanya oleh panitia kita harus ketemu dengan DIY Yogyakarta. Dan tahu saya Yogyakarta ini sudah punya nama dan akademi yang dilatih oleh pemain asing yang sudah berdomisili di Indonesia. Tapi anak-anak juga tampil gemilang. Babak pertama kita masih bisa tahan imbang, bahkan ada 2 peluang yang harusnya bisa menghasilkan gol, tapi memang belum rezeki. Babak kedua baru kita kebobolan. Jadi akhirnya disingkirkan Jogja ya, DIY di babak 16 besar, Bung Fadli ya. Iya. Oke, nah dari pengalaman Iya. Bung Fadli, Jadi dari pengalaman membawa tim ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar tim kita bisa berprestasi? Nah, banyak yang harus kita benahi, terutama mental dan memang stamina yang harus kita perbaiki. Kemudian juga kompetisi yang kita tahu di Gorontalo ini kompetisi untuk usia dini sangat jarang. Bahkan kami harus keluar daerah ke Manado untuk cari tim-tim yang sepadan untuk bisa untuk uji coba. Sehingga ini yang harus kita perbaiki bersama, bahwa di Gorontalo itu banyak potensi. Cuma memang kondisi kita tidak sama dengan kondisi yang ada di Jawa sana. Ya. Jadi pada intinya harapannya ke penyelenggara. Jadi harapannya ke depan kompetisi usia dini perlu peningkatan kualitas atau jumlah pertandingan, Bung Fadli ya. Bung Fadli masih bisa dengar suara saya? Halo, Bung Fadli? Ya, agak putus-putus Pak Aben. Ya. Halo, bisa diulang lagi Pak? Jadi maksud saya harapannya ke depan penyelenggara kompetisi di Gorontalo lebih meningkatkan. Halo? Halo? Ya, bisa dengar? Iya. Silakan lanjutkan. Jadi pertanyaan saya, atau dari apa yang disampaikan Bung Fadli, berarti harapannya ke depan kompetisi usia dini perlu ditingkatkan frekuensi pertandingannya. Kira-kira begitu Bung Fadli? Ya, mungkin Bung Fadli agak sulit mendengar suara saya ini. Halo Bung Fadli? Bung Fadli masih bisa dengar? Agak terputus ini. Gambar Bung Fadli juga agak hilang ini. Bung Fadli? Bung Fadli? Jadi untuk teman-teman yang sementara menonton tayangan ini,
Saat ini saya sementara berbicara dengan Bung Fadli, salah satu manajer dari ini udah Ya, ya. masuk lagi Bung Halo. Fadli. Ya, bisa dengar suara saya? Mungkin ada delay ya, Iya, jaringan, Pak. jaringan ya. Boleh, boleh. Oke, boleh ya. Iya, iya. Kita teruskan Aktivitas. lagi Iya, Bung iya. Fadli. Boleh. Jadi harapannya di kompetisi ke depan ada peningkatan frekuensi pertandingan ya untuk usia dini ya. Iya. Itu yang harus kita jadi PR kita bersama, bahwa harus ada kompetisi. Kalau di daerah Jawa sana tiap minggu dan bulannya mereka menggelar kompetisi usia dini. Nah, kemudian di Gorontalo ini belum ada semacam role model. Kalau kita lihat di Sumatera itu kan banyak yang tim-tim yang sudah ada di Liga 1, Liga 2. Nah, kita kemarin Ya, Persidago hampir saja ke ya betul. divisi 2 ya, Liga 2 ya. Nah, kalau ini ada, ini menjadi contoh anak-anak dan ini menjadi motivasi buat anak-anak. Kasihan Ya, mereka, ketika usia dini mereka berprestasi dan lain sebagainya, mereka akan kemana? Kan ya. begitu. Tapi ketika ada tim-tim kita di Liga 2 atau Liga 1, nah ini menjadi acuan kita, menjadi semacam motivasi. Nah, sehingga ini harus kerja keras kita bersama, bagaimana cara kita membangun sepak bola. Karena Jadi bicara sepak bola ini tidak akan habis, Pak Apet. ya, jadi intinya Bung Bung Padli berharap ke depan kita di Gorontalo juga memiliki tim-tim yang berada di kasta lebih tinggi sehingga ada ajang atau menjadi target dari anak-anak kita yang dari usia dini ya. Ya, benar, setuju itu, sepakat. Dan Ya, ini harus kita dorong, lagi yang banyak tim-tim yang punya potensi. Insya Allah tahun ini bisa ada yang masuk ke Liga 2 lah, jangan dulu Liga 1. ya. Kalau sudah ada Liga 2, maka ini anak-anak akan termotivasi dengan sendirinya. Gitu. Oke, ini agak terhenti sedikit suara Bung Fadli. Mungkin Iya, headsetnya iya. atau Halo. mic. Itu udah bagus. Boleh Ah, dengar? Ya, boleh, boleh, bagus. iya. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu cerita sepak bola sedikit. Saya ingin tanya soal Ramadan. Sebentar lagi kita kan akan melakukan sahur dan sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu Bung Padli ini tengah persiapan sahur. Oh, tidak masalah. Siap. Tidak masalah. Kalau Ya. Bung Padli kira-kira dalam Ramadan kali ini apa ada menu spesialnya yang menu andalan, menu yang harus ada di saat buka maupun di saat sahur. Kira-kira apa itu menunya? Menu kesukaan. Kalau saya kesukaan ini ya standar-standar saja. Cuma mungkin biasa apa di rumah itu pasti akan menyiapkan buah-buah. Jadi Buah-buah ya. saya kalau di bulan puasa ini paling ya. Kayaknya intinya buah-buah Bung Padli ya. Cuman Halo, ya ya dengar? ada buah-buah, Iya, buah-buah. buah-buahan ya. Intinya buah-buahan. Ya. Yang penting bukan buah yang lain Bung Padli ya. Buah-buahan. Iya, tidak. Jadi biasa pepaya, ada Ya. pepaya, ada manggis. Kayaknya ya yang gampang kita cari lah. Oke. Pisang. Nah, sekarang kita kembali ke bidang Pak Fadli. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman yang lagi menonton, jangan lupa juga harapan saya Anda bantu subscribe, bantu like dan komentar, Ya. beri masukan terhadap channel ini, Kreasindo Production TV. Dan berikutnya Bung Fadli, kita tahu setelah Ramadan ini pasti Asprop akan memutar lagi kompetisinya. Nah, Bung Fadli selaku
manajer dan owner Bulihuto FC. Apakah sudah ada ancar-ancar persiapan menuju kompetisi tahun ini? Ya, untuk tahun ini kita tetap sama dengan target yang sama. Kita mungkin yang ada ini sekarang kan mungkin Suratin ya. Cuma Ya, mungkin kita fokus ke Suratin U17. Ada beberapa program dari SSB Bulihuto itu termasuk habis Lebaran ini ada beberapa pemain yang akan dititipkan. Jadi mereka semacam apa ya, latihan bersama. Jadi ada ya latihan. beberapa pemain ya latihan bersama. Itu kita sudah komunikasi dengan PS Bayangkara di Surabaya. Mungkin 3 pemain yang akan ada latihan bersama di sana. Jadi kita titipkan 2 bulan atau 3 bulan di sana. Oke, jadi ibaratnya mereka latihan bersama sambil menimba ilmu ya. Iya, Oke, cukup murah. SPP-nya sekitar 400 dan kami ya. sudah komunikasi dengan orang tuanya. Jadi mereka hanya titip, bukan jadi pemain di sana. Jadi kita titip saja, kita pendaftaran, kemudian kita bayar SPP. Mungkin 2 bulan atau sampai 3 bulan gitu. Oke, luar biasa sekali langkah ini demi memajukan prestasi anak-anak ini, Bung Fadli ya. Jadi SSB Bulihuto ini tim yang eksis mengikuti Liga 3 maupun kelompok umur sampai saat ini. Dan perlu saya tambahkan informasi untuk teman-teman, Ya, Bung Fadli ini adalah Direktur Keuangan ya di Asprop Gorontalo ya. ya, ya, ya. Oke, jadi Bung Fadli itu cerita terkait perjalanan di, yang penting intinya Bung Fadli tidak kapok ya membawa tim sampai Eh, ke tingkat nasional. Ti- Ya, Tidak ada kalau kapoknya. bicara kapok ini, ya saya sudah berulang-ulang kali. Tapi memang namanya sepak bola eh, enak-enak asik. Ya, Ya, jadi semacam bahwa sepak bola itu adalah buku kehidupan. ya. Jadi tiada hari tanpa bola. Jadi sepak bola sudah bagian dari apa namanya hidupnya Pak Fadli. Jadi sangat sulit untuk Ya, ditinggalkan itu Bung Fadli ya. ya, Oke, itu hal-hal yang kita bicarakan dari terkait sepak bola, pengalaman di tingkat nasional, kemudian juga cerita puasa. Puasa alhamdulillah masih lancar ini Pak Fadli, aman-aman saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun Tak agak terasa kurang sebentar sehat, lagi tapi kita sudah harus kita berada di jaga. pertengahan ini Pak Fadli ya. Iya, Nah, biasanya mutapalisi ini kalau sudah di tengah-tengah begitu. ya di tengah begini Tapi insya Allah biasanya harus kita sudah jaga. makin makin ke tengah, makin ke puncak ini kan biasanya banyak godaannya. Iya, gitu. Oke, jadi kalau aktivitas dari SSB Bulihuto selama Ramadan ini boleh dikatakan masih diliburkan Bung Fadli ya. Iya, jadi kita mungkin sekarang ini akan ada Liga Ramadan yang kita gagas. Coba setiap tim itu ya harus ambil pemain SSB. Jadi setiap tim ada 1 atau 2 orang pemain SSB. Nah ini tujuannya adalah bagaimana tetap menjaga kebugaran tubuh mereka walaupun di bulan puasa. Jadi aktivitasnya setelah sholat tarawih baru kita laksanakan Liga Liga Ramadan. Liga Ramadan. Jadi mainnya di malam hari apa di sore hari Bung Fadli? Malam hari. Kebetulan Malam ada hari. hanya dia lapangan kecil saja, lapangan Iya. kecil 6 lawan 6. Jadi untuk menjaga kebugaran pemain ya, langkah ini yang dilakukan oleh SSB Ya, Bulihuto ya. ya. Oke, Nanti pas mungkin habis Lebaran baru kita masuk di program.
Oke, jadi setelah Lebaran baru masuk ke program dari SSB Budi Huto, baik itu untuk Liga 3 maupun kelompok umur ya. Terakhir Bung Padli, mungkin ada Iya. harapan-harapan Bung Padli bagi teman-teman maupun bagi pengusaha atau siapa saja yang suka sepak bola untuk mengembangkan sepak bola dari Provinsi Gorontalo. Harapannya seperti apa Bung Padli? Silakan. Ya, jadi alhamdulillah malam ini saya diajak wawancara dan luar biasa, dan insya Allah ini menjadi bekal kita bersama bahwa sepak bola ini khususnya di Gorontalo ini banyak potensi, terutama anak-anak. Tinggal bagaimana kita memanage mereka, terutama dalam biasanya dalam hal anggaran. Jadi bagaimana sepak bola ini kita bisa jadikan industri. Jadi contohnya di Jawa sana sudah menjadi industri, tapi kita di Gorontalo ini baru sekedar jadi hobi, dan ini menjadi pekerjaan kita bersama. Kita kelola ini dengan baik, kita manage ini dengan baik, orang-orangnya kita pilih yang memang benar-benar yang punya komitmen untuk itu. Saya kira Gorontalo pasti 3, 4, 5 tahun pasti akan sama dengan daerah-daerah yang ada di Jawa sana. Oke, jadi intinya perlu kita semua stakeholder sepak bola untuk saling bahu-membahu ya untuk mengembangkan sepak bola di Gorontalo. Dan kita berharap juga di tahun ini ada klub-klub Gorontalo yang bisa naik levelnya dari Liga 3 ke Liga 2. Amin. Ya, kita berdoa Amin, saja amin. insya Allah. Dan tentu perlu semua pihak untuk saling mendukung ini Bung Padli ya. Mungkin itu harapannya. Ya, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Bung Padli atas waktunya. Walaupun Anda harus bersiap untuk makan sahur ini, saya masih ganggu. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang ikut menonton, harapannya like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sehingga Crescendo Production TV ini bisa berkembang. Dan tokoh-tokoh baik itu olahraga, musisi, dan lain sebagainya, saya akan coba satu persatu saya ajak untuk diskusi, dan mudah-mudahan diskusi kali ini ada manfaatnya, ada yang bisa diambil sedikit dari hasil Amin. obrolan kita ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Padli. Dadah-dadah dulu buat teman-teman. Sukses. Sukses. Ada Ya. ya harapan dari Bravo, sepak bola. ya maju sepak bola ya. Makasih banyak. Terima kasih Bung Padli atas waktunya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.